Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Tami. Kali ini kita akan membahas tentang organisme prokariotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti sel, yang lebih dikenal dengan sebutan bakteri. Organisme prokariotik ini meliputi Archaebacteria dan Eubacteria. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pengertian Archaebacteria, Eubacteria, dan bakteri. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu archaeo yang artinya kuno. Para ahli mengajukan hipotesis bahwa Archaebacteria merupakan sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik atau organisme yang memiliki membran inti sel. Selanjutnya istilah Eubacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang artinya sejati. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang dapat hidup dimanapun atau disebut dengan kosmopolit. Sedangkan istilah bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme uniseluler atau organisme yang bersel satu. Tidak memiliki membran inti sel atau disebut dengan prokariotik, dan pada umumnya memiliki dinding sel tetapi tidak berklorofil. Bakteri ditemukan pertama kali pada tahun 1674 oleh Anthony van Leeuwenhoek, yaitu seorang ilmuwan dari Belanda, penemu mikroskop lensa tunggal. Dan istilah bakteria baru diperkenalkan pada tahun 1828 oleh Ehrenberg. Ilmu yang mempelajari bakteri disebut dengan bakteriologi. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis. Pada umumnya, sel bakteri berdiameter sekitar 0,5 hingga 5 mikrometer. Bakteri memiliki bentuk sel yang bervariasi. Bentuk dasar sel bakteri antara lain ada basil, yaitu berbentuk seperti batang. Ada kokus, yaitu berbentuk bulat seperti bola. Dan ada spirilium, yaitu berbentuk gelombang seperti spiral. Selain itu, ada pula bakteri yang memiliki bentuk perpaduan. Antara lain, yang pertama ada kokobasil, yaitu berbentuk antara bulat dan batang. Yang kedua ada vibrio, yaitu berbentuk seperti tanda baca koma. Yang ketiga yaitu ada spiroseta, yaitu berbentuk spiral ulir seperti sekrup. Bakteri ada yang berupa sel tunggal dan ada pula yang berbentuk agregat atau kumpulan. Bakteri yang berbentuk vibrio dan spirilium pada umumnya berupa sel tunggal, sedangkan bakteri yang berbentuk kokus dan basil ada yang berupa sel tunggal maupun membentuk agregat. Bentuk agregat atau kumpulan bakteri kokus antara lain, yang pertama ada monokokus, yaitu bakteri berbentuk bulat tunggal atau tidak membentuk agregat. Yang kedua ada diplococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dan bergandengan dua-dua. Yang ketiga ada tetracoccus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dan berkelompok 4-4. Selanjutnya ada sarkina, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dan berkelompok membentuk susunan kubus. Selanjutnya ada Streptococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dan bergandengan memanjang membentuk rantai. Yang terakhir ada Staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dan bergerombol seperti buah anggur. Selanjutnya yaitu bentuk agregat atau kumpulan bakteri basil. Antara lain, yang pertama ada monobasil, yaitu bakteri yang berbentuk batang tunggal. Yang kedua ada diplobasil, yaitu bakteri yang berbentuk batang dan bergandengan dua-dua. Yang ketiga ada streptobasil, yaitu bakteri yang berbentuk batang dan bergandengan memanjang membentuk rantai. Selanjutnya yaitu struktur sel bakteri. Sel bakteri terdiri atas beberapa bagian, yaitu kapsul, dinding sel, membran plasma, mesosom, sitoplasma, ribosom, DNA, granula cadangan makanan, klorosom, vakuola gas, flagella, dan fimbria atau pilus. Yang pertama yaitu kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir merupakan lapisan terluar dari sel bakteri yang menyeliputi dinding sel.
Ketebalan lapisan tersebut bervariasi pada berbagai jenis bakteri. Lapisan yang tebal disebut kapsul, sedangkan lapisan yang tipis disebut dengan lapisan lendir. Bakteri yang hidup parasit pada organisme lain dan bersifat patogen pada umumnya memiliki kapsul, sedangkan bakteri saproba atau mendapat makanan dari sisa organisme biasanya memiliki lapisan lendir. Kapsul tersusun dari glikoprotein atau senyawa campuran antara glikogen dan protein, sedangkan lapisan lendir tersusun dari air dan polisakarida. Selanjutnya yang kedua yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik, dan menjaga sel agar tidak pecah. Dinding sel bakteri tersusun dari senyawa peptidoglikan. Peptidoglikan adalah suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek. Ketebalan lapisan peptidoglikan yang dimiliki bakteri sangat bervariasi. Ketebalan lapisan ini berpengaruh terhadap proses respon perwarnaan yang dapat digunakan dalam penggolongan bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Dinding sel pada Eubacteria mengandung peptidoglikan, sedangkan dinding sel pada Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu membran plasma. Membran plasma tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif permeable atau dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Membran plasma berfungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat yang di luar sel. Yang keempat yaitu mesosom. Mesosom adalah organel sel yang merupakan penonjolan membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Mesosom berfungsi untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan sel, dan menerima DNA pada saat konjugasi. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu sitoplasma. Sitoplasma bakteri merupakan cairan koloid yang mengandung molekul organik yang berupa lemak, protein, dan karbohidrat. Garam-garam mineral, enzim, DNA, klorosom, yaitu pada bakteri fotosintetik, dan ribosom. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Selanjutnya yang keenam yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel-organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom tersusun dari senyawa protein dan RNA. Selanjutnya yang ketujuh yaitu DNA. Bakteri memiliki dua macam DNA, yaitu DNA kromosom dan DNA non-kromosom atau plasmid. DNA kromosom merupakan materi genetik yang menentukan sebagian besar sifat-sifat metabolisme bakteri. Sedangkan DNA non-kromosom atau plasmid hanya menentukan sifat-sifat tertentu, misalnya sifat patogen. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu granula dan vakuola gas. Pada umumnya, bakteri memiliki granula-granula yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan atau senyawa-senyawa lain yang dihasilkannya. Vakuola gas hanya terdapat pada bakteri-bakteri fotosintetik yang hidup di air. Vakuola gas memungkinkan bakteri mengapung di permukaan air, sehingga mendapatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Yang kesembilan yaitu klorosom. Klorosom adalah suatu struktur lipatan di bawah membran plasma yang berisi klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Klorosom berfungsi untuk fotosintesis dan hanya terdapat pada bakteri fotosintetik. Yang ke-10 yaitu flagella. Flagella adalah bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein, terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Bakteri memiliki jumlah flagella dengan letak yang berbeda-beda. Pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagellanya, yaitu ada atrik, adalah bakteri yang tidak memiliki flagella. Ada monotrik, adalah bakteri yang hanya memiliki satu flagella. Selanjutnya ada lophotric, adalah bakteri yang memiliki banyak flagella pada salah satu sisi sel. Selanjutnya ada amfitrik, adalah bakteri yang memiliki flagella pada kedua ujung sel.
Selanjutnya ada peritrik, adalah bakteri yang memiliki banyak flagela yang tersebar di seluruh permukaan dinding sel. Selanjutnya yang nomor 11 yaitu pilus atau fimbria. Pilus adalah struktur seperti flagela, tetapi berupa rambut-rambut berdiameter kecil, pendek, dan kaku yang terdapat di sekitar dinding sel. Fungsi pilus atau fimbria antara lain membantu bakteri menempel pada suatu medium tempat hidupnya dan melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.